Kembali lagi di podcast YouTube channel Angkit Agro. Kali ini Bang Gromin lagi ada di Sukabumi. Nah, di Sukabumi ternyata adalah salah satu daerah produsen jahe. Di sebelah saya ada Kang Cepi. Beliau adalah salah satu produsen besar yang ada di Sukabumi. Mau tahu dunia perjahean? Yuk simak obrolan saya dengan Kang Cepi. Oke Kang Cepi, gimana sih ceritanya bisa mau gitu bergiat di jahe? Ini gimana ceritanya? Ya, jadi ceritanya begini. Kenapa saya lebih menggeluti ke cocok tanam atau budidaya jahe? Karena dibalik kebutuhan pasar lokal yang sangat luar biasa banyaknya dan juga maupun skala industri ataupun skala ekspor. Nah, di situ ketertarikan saya untuk membudidaya jahe itu lebih sangat besar gitu. Jadi saat ini saya udah mengelola beberapa lokasi yang udah saya tanamin jahe ya, contohnya inilah kebun saya yang sudah ditanamin jahe. Komoditas yang saya tanam itu jahe gajah ya, karena mungkin untuk saya pribadi market jahe gajah itu lebih menjanjikan dan lebih banyak orang mengkonsumsi jahe, mau itu untuk bumbu dapur atau untuk minuman-minuman herbal lainnya. Seperti itu sih kalau secara singkatnya. Kalau selama ini produsen customer yang datang ke Kang Cepi itu dari mana aja sih? Nah, untuk market yang saya sudah jalani saat ini itu yang terutamanya untuk lokalan Sukabumi atau Jawa Barat, itu yang pertama. Yang keduanya alhamdulillah konsumen saya yang dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumbar, Bangka Belitung, Kalimantan, Aceh, ya pada dasarnya untuk seluruh Nusantara yang ada di Indonesia ini alhamdulillah itu sudah menjadi istilahnya daya jual saya. Seperti itu. Dari tahun berapa sih Kang Cepi? Saya mulai membudidayakan jahe itu dari tahun 2013 sampai saat ini, sampai hari ini. Udah jahe gajah yang ini. Yang lebih saya fokuskan itu di jahe gajah. Boleh tahu nggak Kang Cepi? Kang Cepi ini kan salah satu gapoktan juga nih di Raja Jahe Sukabumi. Sekarang udah berapa ya petaninya? Kalau untuk di anggota kelompok tani saya itu saya ada 20 orang anggota. Itu yang terbanyaknya yaitu membudidaya jahe, tapi kita di gapoktan saya ini RJS Tani Mandiri ya, itu ada berbagai komoditas yaitu dari pertanian, peternakan, dan perikanan. Berarti nggak cuma jahe ternyata ya? Jahe yang saya dampingi untuk petani itu nggak cuma di jahe. Kalau jahe yang Kang Cepi itu kelola, kira-kira udah berapa hektar sih Kang Cepi? Kalau saat ini saya buka lahan untuk tanam jahe itu udah hampir 5 hektar, tapi bukan satu lokasi. Ya contohnya ini yang saya udah tanamin ini, di sini ada setengah hektar. Yang ini tanaman ini yang saya tumpang sarikan, jadi nggak tunggal. Jadi ada beberapa titik lahan jahe yang saya tanami jahe itu tunggal. Jadi hanya jahe aja yang saya tanam, nggak ada komoditas lain. Kalau ini saya tanamnya itu ada jahe, ada jagung, dan ada juga edamame. Di sini ada 3 komoditas pertanian yang saya tanam. Nah, ini ngomong-ngomong karena produsen kan tiap bulan berapa sih, berapa ton yang pengeluaran saya? Nah, kalau saya setarakan per bulan itu ya kurang lebih startupnya di angka 100 sampai 200 ton per bulan. 200 ton, nominal rupiahnya berapa tuh? Kisaran aja, kisaran. Kalau nominal rupiah ya untuk per bulan ya. Kalau untuk per bulan ya kurang lebih di angka 1 lah mungkin. 1M ya? 1M. Itu untuk perputaran cash flow berarti cash flow ya. Untuk cash flow-nya itu di angka 1M. Jadi omsetnya udah 1 miliar per bulan. Nah, Kang Cepi, kalau misalkan ada customer nih yang datang nih, pola jualnya gimana? Selama ini pakai apa? Kalau saya untuk saat ini dan seterusnya mudah-mudahan ya. Saya menjaga titik aman ya untuk ditransaksi. Jadi sistem dagang saya itu untuk di jahe itu lebih ke
customer datang ke gudang saya, beli jahe di gudang saya, timbang, bayar. Jadi nggak pakai pengiriman Jadi ya kan? nggak pakai pengiriman gitu. Kecuali dengan orang-orang tertentu baru saya mengadakan istilahnya delivery atau COD begitu. Jadi yang berlangganan sudah banyak berarti Ya. se-Indonesia gitu ya? Ya, yang berlangganan itu ya mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke luar Pulau Jawa. Alhamdulillah sudah istilahnya sudah terdistribusikan ke seluruh Indonesia. Pernah ekspor? Ekspor alhamdulillah 2 tahun ini saya udah menjalankan ekspor. Kemana, negara mana aja? Di tahun 2020 saya menjalankan ekspor jahe itu ke negara Singapura. Singapura ya? Itu berapa ton ya? Boleh tahu ya? Satu kontainer itu isinya 24 ton 24 ton. dan PO-nya kalau untuk ekspor itu nggak lebih dari 300. Nggak kurang dari 300 maksudnya. Itu pengiriman per bulan? Per minggu. Per minggu? Per minggu? Dalam waktu PO-nya 2 bulan. Biasanya kalau ekspor itu Oh. jangkanya 2 bulan. Jangka 2 bulan. Berapa ton tadi? Satu kontainernya 24 ton. 24. Kalinya- Sekali ngirim berapa? Sekali ngirimnya ya bisa sampai 5 atau 6 kontainer gitu. 6 kontainer Grover. Itu Luar di, biasa kan? di 2020 ya. Iya. Di 2021 tahun ini saya udah menjalankan ekspor ke Bangladesh. Bangladesh berapa kira-kira? Kemarin itu kurang lebih ada 280 ton yang udah keluar dari gudang RJS. Yang dari ekspor, yang ekspor itu corporate yang minta atau perseorangan atau bagaimana? Biasanya sih corporate. Corporate. Ya karena kita lebih terjamin di Pembayarannya. Kalau perorangan karena kita kalau untuk menjalankan ekspor itu kita harus lihat dulu si buyer kita itu dia apa namanya ya, historinya dia itu kita Historinya harus ya. tahu latar belakangnya. Jadi nggak sembarangan orang eksportir minta saya yakin dengan begitu nggak. Jadi lebih ke historinya aja dulu gitu. Nah, kalau biasanya kan kalau orang jualan kan mempromosikan barang dagangannya gitu ya. Itu selama ini via apa ya? Kalau saya sih ya paling lebih banyak di via medsos ya. Medsos ya. Dari- Medsos tuh Instagram Ya, gitu ya. Instagram, Facebook atau dan lainnya. Tapi lebih banyaknya sih dari mulut ke mulut ya. Oh, dari mulut ke mulut berarti udah nge-branding ya. Ya. Jadi ada WhatsApp grupnya, ada Ya, activity dengan produsen-produsen lain di daerah-daerah lain ya, ada. Kang Cepi. Bahkan ada salah satu grup di handphone saya itu yang istilahnya isinya itu para eksportir jahe semua. Eksportir jahe Ya, semua. Jadi tinggal kita ada panenan, misalkan ada di sini musim, tinggal kita istilahnya klik tombolnya. Itu nyebar udah gitu. sangat mudah gitu Iya. ya. Untuk menjual jauh lebih mudah ternyata. Pasarnya selama ini nih, saya mau tanya, di 2021 ini kalau kita bandingkan supply dan demand-nya ini gimana? Kalau di 2021 ini sebetulnya untuk jahe itu sangatlah overload ya. Overload ya? Ya, overload karena Oversupply berarti? oversupply. Iya. Karena memang sekarang ini di tahun 2021 ini ada peningkatan penanaman jahe itu sekitar 300% dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hmm. Kalau tahun sebelumnya itu mungkin dirata-ratakan itu jahe cuma ada beberapa lah, rate-nya cuma ada 30% yang tanam. Hmm. Tapi di tahun 2021 ini hasil panennya membludak sekali. Tapi tidak besar kemungkinan, tidak istilahnya walaupun jahenya banyak tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa jual. Tetap kita masih bisa jual. Tetap pasarnya ada Tetap gitu ya. itu pasarnya yang menjamin itu kan. Kalau kita tanam tentu utamanya itu pasar Pasar kan. ya. Iya. Jadi walaupun istilahnya kita panen berapa ribu ton atau berapa ratus ton, tetap konsumen kita masih menerima dan masih ada. Dan itu masih menjanjikan. Dan itu masih menjanjikan kalau untuk jahe. Ada ini nggak fluktuasi harga, misalkan ketika panen raya ternyata harganya jatuh di jahe. Gimana? Itu sebagai kategori suka dukanya menjadi petani jahe, Jahe, atau pengepul jahe. Itu suka dukanya di saat harga fluktuatif. Ya, di saat harga fluktuatif, di saat saya tidak punya panenan, otomatis saya mengepul dari hasil tanam petani. Nah, di saat saya nampung atau istilahnya menyetok barang, harganya fluktuatif. Nah, disitulah suka duka saya. Pernah rugi nggak?
Ya jelas tentu yang namanya udah usaha sering ya. kan. Yang namanya usaha itu kan jual beli tentunya ada untung Iya. ada rugi. Itu udah istilahnya hukum bisa alam, ya. dikatakan hukumnya dagang itu udah seperti itu. Ada untung ada ruginya juga. Ada untung. Boleh tahu nggak pernah rugi berapa tuh dulu? Bisa dijelasin nggak kisahnya gimana? Kisah kerugian yang saya alamin itu di tahun sekarang itu ada 3 kali saya mengalami kerugian. Di saat waktu kemarin di bulan puasa kan, saya menyetok barang itu di sebanyak 15 ton di gudang tadi itu dengan harga saya beli ke petani waktu itu saya kalau nggak salah beli 9.000 jahe itu per kilo dan saya jual dengan harga 8.000. Beli 9.000. Ya, jualnya 8.000. Untung 1.000 ya. Untung gitu. Jadi kerugian Untung 1.000 ya. dikalinya 15 ton. Dikali 15. Dalam ton. 1 hari loh itu. Dalam 1 hari ruginya ya belasan juta lah. Itu suka dukanya. Tapi apa sih yang bikin nggak apa-apa deh rugi, tapi maju lagi, berjuang lagi? Nah itu yang Apa termotivasi saya kenapa di saat rugi saya nggak down karena saya dagang ataupun istilahnya nampung jahe itu bukan hanya hari ini atau minggu ini atau bulan ini, tapi seterusnya. Jadi walaupun saat ini saya rugi ya insya Allah untuk hari esok atau minggu depannya itu kerugian saya itu akan tertutupi lagi. Ya. Berarti kesuksesan yang tertunda lah kerugian ini ya. Kerugian itu kesuksesan yang tertunda. Tapi alhamdulillah lebih banyak untungnya daripada rugi ya. Iya. Tapi ada nggak dulu pernah ditipu, pengalaman ditipu apa segala macam? Ada. Di 2018 saya pernah tertipu sama seseorang, sama salah satu pasar induk yang ada di Jawa Barat. Saya tertipu karena mungkin itu salah satu keteledoran saya juga sebetulnya. Karena itu orang baru dan menjanjikan harga yang tinggi dibandingkan rata-rata. Nah ini sebagai masukan juga ya buat teman-teman semuanya. Buat Grofem. Iya buat Grofem juga ini salah satu masukan, lebih berhati-hati untuk istilahnya mendistribusikan. Nggak hanya di jahe sih sebetulnya yang namanya penipuan Penipuan itu, di mana ya aja? dimanapun ada kesempatan pasti itu ada celahnya, pasti terjadi penipuan. Ada, tapi ada masa-masa gemilang kan. Konon katanya waktu Corona 2020 gitu ya. Ya. Covid sekarang kali ini itu jahe salah satu suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Betul. Jadi waktu itu apakah harganya naik atau gimana saat itu di 2020 kemarin? Di 2020 itu memang waktu itu harga jahe itu sangatlah gambling. Dikatakan karena kenapa gambling? Karena orang yang tanam jahe di 2020 itu bisa terhitung jari, nggak seperti tahun ini. Artinya barangnya makin sedikit gitu ya? ya? Barangnya makin sedikit, kebutuhan banyak dikarenakan istilahnya penangkal Covid lah bisa dikatakan. Semua orang, hampir seluruh Indonesia mencari jahe. Sedangkan barangnya kurang sedikit. Jadi di situ ada rate-nya di atas harga jahe waktu di tahun 2020. Berapa kira-kira waktu itu ya? Per kilonya? Bisa waktu itu tembus di angka 120.000. 120.000 per kilo jahe merah. Ya. Kalau jahe gajah ini gimana? Jahe gajah untuk di tahun kemarin itu di angka rate tertinggi ya. Rate tertinggi ya? 40.000. Itu pemecah rekor dunia itu. Itu belum pernah ada. Belum pernah ada semenjak dari pertama jahe ditanam hingga tahun kemarin itu, baru tahun kemarin harga jahe sangat meroket. Karena standarnya itu nggak seperti itu. Oke, ini kita closing statement nih sama Grofem kita. Apa sih nilai-nilai yang pengen gitu ya, atau dari jahe ini pengennya bagaimana sih? Kalau saya lebih Kang Cepi. termotivasi untuk rekan-rekan untuk kenapa saya lebih mengembangkan atau membudidayakan jahe ya. Karena yang pertama pasca pasar itu sudah tentu, sudah jelas. Yang kedua, walaupun istilahnya mengatakan pasar overload ataupun pabrikan overload, kita masih bisa memproduksi hasil olahan sendiri. Contohnya kita bikin permen jahe, produk turunannya. Terus kita bikin jahe instan, minuman jahe ataupun selai jahe, itu kan bisa dibikin di rumah kan, bisa memproduksi produksi kecil lah gitu. Jadi
seimbang lah kalau menurut Tapi saya. pasarnya masih lokal ya. Pasarnya lokal pun udah terjamin. Bisa tetap Apalagi dikelola gitu ke ya. luar. Keluar ya. Gitu. Ada pasarnya ya. Ada. Ya. Ada. Oke, Grofem. Itu ngobrol-ngobrol tentang jahe. Jahe di Indonesia ini ternyata juga pernah ekspor ke beberapa negara di dunia ya, kayak Bangladesh gitu ya, Singapura. Tetap terus ikuti YouTube channel Angkit Agro dan selalu simak obrolan-obrolan yang jelas daging semua. Oke Grofem, Bang Gromin nanti akan kembali lagi. See you.